Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala umuri dunya waddin amma ba'du. Yang terhormat Kepala SD Negeri 1 Kerancak dalam hal ini diwakili oleh rekan kami guru senior Bapak Kuswanto. Yang kami hormati Bapak dan Ibu guru serta rekan kami tercinta Ibu Siti Nur Hidayati. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat yang sangat luar biasa bisa bertemu bersama-sama. Nanti kita akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif sebagai tugas yang harus kami selesaikan dalam modul 1.4 pada program Guru Penggerak. Salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan kami sampaikan susunan acara pada kesempatan siang hari ini sebagai berikut. Yang pertama nanti pembukaan, kemudian yang kedua sambutan, yang ketiga sebagai inti acara, kemudian yang keempat sesi diskusi, acara kelima refleksi, dan yang terakhir keenam adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, mengawali kegiatan pada siang hari ini, marilah kita buka terlebih dahulu kegiatan diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak Ibu Siti Nur Hidayati SPD dan Ibu Musliha SPDI dengan bersama-sama melafalkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dari doa mudah-mudahan Allah melancarkan dan memudahkan urusan kita pada siang hari ini. Amin. Untuk selanjutnya adalah sambutan akan disampaikan oleh rekan kami Bapak Kuswanto SPD. Yang kami hormati Bapak Kuswanto SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwwata illa billah. Ibu dan bapak yang kami hormati, wabil khusus kepada beliau berdua, Ibu Siti Nur Hidayati dan Ibu Musliha, guru penggerak SD Negeri 1 Kerancak, calon guru penggerak SD Negeri 1 Kerancak yang berbahagia. Bersyukur atas kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga siang hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan yang dipandu nanti oleh calon guru penggerak. Beberapa hal kami sampaikan. Yang pertama, terima kasih sekali karena kegiatan ini nanti akan berimbas kepada teman-teman, sehingga nanti juga teman-teman akan mendapatkan ilmu yang bisa diterima dari calon guru penggerak. Hal ini penting Ibu dan Bapak kalian, karena suatu saat nanti apabila kita diberi tugas atau diberi sambatan atau dimintai bantuan untuk memberikan refleksi kepada guru penggerak, paling tidak kita sudah punya ilmunya meskipun sedikit. Ini penting juga karena kita bisa memberikan ekspresi menanggapi apa yang disampaikan oleh calon guru penggerak, kemudian menyampaikan keinginan kepada calon guru penggerak, sehingga yang
paling utama adalah nanti guru penggerak yang ada di SD 1 Keracak ini bisa memberikan semangat dan motivasi kepada teman-teman yang lain, sehingga apa Ibu dan Bapak kalian, sehingga nanti yang lain itu bisa mengikuti perkembangan, bukan karena tidak mampu, tetapi karena memang perkembangan pendidikan itu begitu cepat, yang terlewat pasti akan ketinggalan. Sehingga Ibu dan Bapak kalian, hal-hal yang baru terutama nanti oleh guru penggerak tolong disampaikan kepada kami, pemberian apa istilahnya, pembagian pengalaman, kemudian yang lain yang lebih penting adalah kerjasama antara guru penggerak dengan guru yang biasa, supaya nanti bisa saling membantu, saling mengisi, sehingga komunikasi antara sesama guru dan guru penggerak, antara sesama guru dengan guru yang lain akan berjalan dengan baik, akan menimbulkan hal-hal yang positif bagi kita sekalian. Hari ini aksi nyata modul 1-4 itu diseminasi budaya positif, nanti akan disampaikan oleh beliau berdua, mudah-mudahan bisa diikuti oleh kami semua dan menambah wawasan bagi kita semua. Yang lebih penting Ibu dan Bapak kalian adalah bahwa bukan hanya beliau berdua yang menjadikan inspirasi, tetapi kita sendiri juga harus menjadi sumber inspirasi bagi beliau berdua, sehingga jangan hanya panjenengan dalam wong loro bisa inspirasi aku, tapi wong loro juga bisa inspirasi panjenengan. Itu pasti bisa menginspirasi dari panjenengan karena kebiasaan, kemudian cara kerja, tingkah tanduk dan sebagainya yang panjenengan miliki itu bisa menjadi topik, menjadi budaya positif yang bisa mendukung kebaikan sekolah. Saya kira tidak baik kalau saya berkata lebih panjang. Saya akhiri, selamat mengikuti acara kegiatan ini. Selamat kepada beliau berdua. Secara resmi saya nyatakan bahwa ini bisa dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebagai inti acara adalah diseminasi budaya positif. Untuk bagian pertama ini akan disampaikan oleh rekan kami Ibu Siti Nurhidayati SPD. Yang kami hormati Ibu Siti Nurhidayati SPD, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyediakan waktunya untuk kami bisa menyampaikan apa yang sudah kami pelajari dalam modul 1.4 yaitu budaya positif. Di sini kami ingin berbagi pengalaman apa yang sudah kami pelajari dan kami tidak ada maksud untuk menggurui. Jadi di sini kita belajar bersama-sama nih Bapak Ibu. Setelah sekolah merupakan institusi pembentukan karakter. Oleh karena itu budaya positif sangat diperlukan untuk mendukung pembentukan karakter peserta didik. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menciptakan lingkungan yang positif juga. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin positif yang sudah kita terapkan di sekolah ini. Dalam budaya positif ada 6 hal yang kita perlu pahami. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas.
Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Kita beralih ke materi yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bapak Ibu, kita mencoba melakukan suatu kegiatan ya. Dalam kegiatan ini nanti Bapak Ibu mencoba berpasangan, satu peserta menjadi A, yang lainnya menjadi B. Ya. Tugas A adalah mengepalkan satu tangan, dan bayangkan coba di tangan itu Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Dan nanti tugas B adalah mencoba dengan berbagai cara untuk bisa membuka kepalan tangan tersebut. Ya terserah bagaimana nanti Anda mau melakukan itu. Coba bisa kita praktekkan bersama-sama ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak pasangan sama bapak, ibu pasangan sama ibu. Coba Anda dibagi perannya dan jadi A dan jadi B. Bisa gunakan berbagai cara, mau dibujuk, mau digelitik, mau dimarahi, digoda. Karena itu sesuatu yang berharga, jadi benar-benar harus dipertahankan ya Bu Eva ya. Terus dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepalan tangan? Kira-kira siapa? Kita yang berkeyakinan sebenarnya. Kita sendiri sebenarnya. Pelaku A ini berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan apa yang kan saya yang sebagai pelaku B, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan apa yang jadi nilai dari si A dari kita sendiri. Ya, terima kasih. Berarti kontrol atau kendali ada di kita sendiri ya Bapak Ibu sebenarnya. Dan itu pun terjadi kepada murid kita. Sebenarnya kita tidak bisa memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut tidak mau melakukannya. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Jadi sebenarnya kita tidak bisa mengontrol murid-murid kita, hanya mereka saja yang mengizinkan diri mereka untuk dikontrol kita. Mungkin karena takut atau karena ada hadiah atau seperti apa ya. Terus selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif bukanlah atau bukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah usaha mengontrol murid. Tapi dalam jangka waktu tertentu, mungkin murid akan menyadarinya dan tidak akan melakukannya lagi. Begitu. Next. Ada lagi ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kan kita sering sebenarnya kadang kita kayak menyalahkan murid gitu, membuat mereka tuh merasa bersalah. Kamu sudah melakukan itu ya, gitu kan? Kadang murid merasa bersalah ya, tapi sebenarnya kita kadang berpikir bahwa kalau mereka sudah merasa bersalah, berarti mereka akan sadar. Tapi itu ternyata hanya adalah sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal.
secara negatif, malah itu yang akan membekas pada diri murid dan membuat kayak ibaratnya zaman dulu kan ada, bukan zaman sekarang ya, zaman dulu kan sering bapak ibu guru ada yang bilang gurunya langsung tulisan bodoh gitu, seperti itu ya. Itu mungkin akan membekas selamanya. Jadi ibaratnya tiap hari dia kita sudah aku memang anak bodoh gitu. Nah itu yang dinamakan identitas gagal. Terus ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita merasa sudah besar, sudah dewasa sama murid kita yang masih kecil, kita merasa bahwa mereka harus menurut aturan kita, padahal mereka juga sebenarnya memiliki kebebasan. Banyak orang deh. Selanjutnya ada perubahan paradigma dari stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Yang pertama, stimulus respon, realitas bahwa kebutuhan kita sama. Jadi kalau menurut teori stimulus respon, kita menganggap kebutuhan kita semua itu sama. Padahal dalam teori kontrol, realitanya kebutuhan kita berbeda. Selanjutnya, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi perilaku baik atau buruk pasti mempunyai tujuan tertentu. Dalam stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dalam teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dalam stimulus respon, ada metode berpikir menangkap. Jadi yang berkuasa merasa menang dan yang terintimidasi akan kalah. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya menang-menang atau win-win solution. Selanjutnya, apa sih sebenarnya makna kata disiplin itu? Menurut Ki Hajar Dewantoro, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jika kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada dalam suasana yang merdeka. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro ini sejalan dengan pandangan dari Dian Gosen. Dalam bukunya Reconstructing School Discipline 2001, Dian menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran tertentu, sehingga motivasi yang terbentuk adalah motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Masih dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya dan mendasarkan apa yang dilakukannya itu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Di sini ada 6 institusi yang menyatakan tentang nilai-nilai kebajikan universal. Yang pertama yang sudah kita kenal tentunya adalah profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Selanjutnya ada nilai kebajikan berdasarkan profil IBO Primary Years Program. Sikap murid itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, punya keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, ada 9 pilar karakter yang meliputi cinta kepada Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab,
kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Kemudian ada petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Di sini saya tuliskan contohnya saja. Keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Yang kelima dari The Seven Essential Virtues pelajar, Pak. Oh ya, maaf itu ada kesalahan. Itu dari The Seven Essential Virtues. Pelajar Pancasilanya ngikut. Yang pertama, empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi dan keadilan. Dan yang terakhir, nilai-nilai kebajikan dari The Virtus Project atau proyek nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali, dan nilai-nilai tersebut juga sudah tadi disebutkan ya. Dan itu yang dinamakan nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebaikan yang kita pahami bersama secara umum, seperti itu. Selanjutnya kita ke teori motivasi hukuman dan restitusi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Ada 3 motivasi perilaku manusia menurut Dian Bosni. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Terkadang perilaku kita salah satunya bisa didasari itu agar tidak dihukum, agar tidak kadang nggak enak sama rekan gitu. Jadi kan itu menghindari ketidaknyamanan. Terus untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalnya kita berangkat kasih gitu. Karena kepala sekolah menyiapkan program guru paling disiplin, misalnya seperti itu ya. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi yang ketiga itu yang benar-benar dari dalam kita sendiri. Kita melakukan sesuatu itu bukan karena apa-apa, tapi karena nilai yang ada pada diri kita sendiri. Lalu restitusi itu apa sih? Mungkin merupakan salah satu hal yang baru atau bahkan karena juga kita bisa pelajari di PMM ya tentang disiplin positif. Bapak Ibu mungkin sudah mempelajarinya. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompoknya dengan kondisi yang atau karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah yang ada dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu kita membantu murid untuk pengen jadi apa mereka nanti. Maksudnya sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ini ada banyak perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Saya bacakan beberapa minggu. Hukuman. Dari hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan. Kadang kan kita takut salah terus takut dihukum ya. Jadi akhirnya anak tidak jujur. Kemudian kalau konsekuensi, murid atau anak belajar taat peraturan. Kalau restitusi, murid atau anak belajar memecahkan masalah. Jadi mereka membuat masalah dan mereka harus mencari solusi dari masalah yang diperbuat. Terus hukuman itu akan membuat identitas gagal. Seperti tadi, misalnya ada anak yang sering terlambat, dihukum, nanti kan dia sama teman-temannya juga akhirnya dibully terkadang dan nanti akhirnya jadi anaknya rendah diri seperti itu yang dimaksud identitas gagal. Kalau konsekuensi dan restitusi itu membentuk identitas sukses. Kenapa identitas sukses? Karena tadi restitusi itu murid diajak untuk memecahkan masalah yang mereka perbuat sendiri. Next. Coba sekarang
kita menganalisis nih Bapak Ibu. Ini ada beberapa kasus. Di antara ini kasusnya terdapat konsekuensi dan hukuman. Jadi kita analisis mana yang termasuk hukuman, mana yang termasuk konsekuensi. Coba dari kasus pertama. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Itu termasuk apa? Hukuman. Hukuman? Oke, Pak Ali hukuman. Nanti dilihat ya Pak. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Hukuman. Hukuman? Hukuman. Hukuman. Oke. Yang ketiga, membersihkan coretan meja yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi. Ya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Hukuman. Dan kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Mencatat 100 kali di buku saya tidak akan terlambat lagi merupakan konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket merupakan hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya karena coretan itu dibuatnya jadi konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali itu hukuman. Lanjut Bu. Sekarang kita ke penghargaan. Kadang kita juga sering memberikan penghargaan kepada murid ya. Apabila murid kita berprestasi atau murid kita berbuat baik, kita memberikan penghargaan. Tapi di sini Kon mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama, penghargaan itu ternyata antara pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu hanya memberikan efek atau pengaruh jangka pendek. Yang kedua, penghargaan tidak efektif. Yang ketiga, penghargaan merusak hubungan. Karena apabila misalnya kita memberikan penghargaan ke satu murid, nanti murid yang lain iri. Jadi bisa merusak hubungan mereka berdua. Yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan juga mematikan kreativitas. Penghargaan menghukum. Dan penghargaan itu kalau dilihat dari motivasi dalam diri, penghargaan tidak memberikan motivasi dari dalam diri. Artinya, jika kita memberikan penghargaan, nanti anak akan ketergantungan terhadap penghargaan tersebut. Jadi motivasi yang timbul bukan dari dalam diri mereka, tapi dari luar. Sehingga solusi yang diberikan di antara hukuman, penghargaan, solusi yang diberikan yang paling tepat adalah restitusi, sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Lalu apa saja yang termasuk ciri-ciri restitusi? Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun mereka belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi akan memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada pembentukan karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan, dan restitusi fokus pada solusi. Seperti tadi, murid diminta untuk mencari solusi dari masalah yang ia perbuat. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi setelah mereka nanti direstitusi, mereka akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Selanjutnya adalah keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Yang sudah kita kenal selama ini kan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami sesungguhnya apa arti peraturan yang diberikan, nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan tersebut. Jadi kalau kita sudah meyakini sesuatu, itu akan lebih tertanam dalam diri kita daripada kita sekedar
mematuhi peraturan yang ada karena mungkin menghindari hukuman atau yang lainnya. Yes. Nah, bagaimana kita membentuk keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Karena nilai keyakinan kelas nanti mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya dibuat tidak terlalu banyak agar dipahami oleh murid. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kita. Jadi mungkin di sekolah ini ada 12 kelas, bisa jadi keyakinan kelasnya berbeda-beda, tidak sama karena setiap kelas memiliki sifat dan karakter yang tersendiri. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi. Kemudian keyakinan kelas juga perlu ditinjau dari waktu ke waktu. Untuk memahami keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, Bapak Ibu, mari kita mencoba membuat keyakinan sekolah kita. Mungkin bisa diawali dari nanti Bapak Ibu menuliskan kira-kira peraturan apa yang kita inginkan di sekolah kita, seperti itu. Nanti saya bagikan kertas post-it, Bapak Ibu bisa mengisinya. Oke, Bapak Ibu mohon bantuan ini. Ya. Laksanakan. Boleh satu. Boleh lebih dari satu, boleh satu. Mungkin dari peraturan dulu. Kita pengen di sekolah kita itu seperti apa? Nanti baru di sekolah dulu. Karena kita di sini berkumpul guru-guru semua ya. Jadi kita mencoba keyakinan sekolah. Nah, nanti Bapak Ibu bisa praktekkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Dari peraturan saja Bapak Ibu boleh, apapun peraturan di sekolah. Boleh tentang sampah, tentang kedisiplinan, boleh tentang sikap murid, apapun itu, pakaian, seragam, apapun itu. Ya, kegiatan sekolah juga bisa langsung ditempelkan yang sudah. Bobo. Tidak ada yang salah, Bu. Monggo Putri. Terima kasih. Terima kasih Bu Putri. Boleh satu, boleh lebih dari satu. Iya, tempatnya masih banyak. Kalau masih kurang boleh tadi. Kita coba mulai baca nih Bapak Ibu. Sudah semua? Belum menunggu Pak Oh, belum ya. Pak Kali tulisannya Aina.
Tapi mau ibu apa? Tinggal Bu Eva yang merenungkan diri. Ini bukan orang ya, coba kita baca nih Bapak Ibu. Yang pertama, menghargai guru. Yang kedua, guru piket menyapa anak atau peserta didik di depan gerbang saat pagi hari. Setiap siswa wajib menjaga kebersihan kelas dan membuang sampah pada tempatnya. Sebaiknya guru harus menjadi contoh. Membuang sampah pada tempatnya, berseragam sesuai dengan aturan, melakukan pembiasaan dengan tertib. Kedisiplinan berpakaian anak-anak berpakaian sesuai jadwal. Kedisiplinan membuang sampah pada siswa. Guru yang baik yang mampu menerima perubahan. Menghormati semua orang, jujur dan bertanggung jawab, saling berkolaborasi, berangkat tepat waktu. Mengadakan tambahan untuk ilmu mengaji di sore atau siang hari bagi anak yang kurang memahami norma. Mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak ribut di kelas. Jaga kebersihan agar indah. Pemilahan sampah dan tidak membuang sampah sembarangan. Alhamdulillah, ini semuanya adalah sudah kalimat positif. Biasanya kalau kita di kelas, kita mendapatkan peraturan dari anak-anak itu biasanya masih berupa kalimat negatif. Tidak boleh membuang sampah, jangan bertengkar, itu kalimat negatif. Jadi kalau ada kalimat negatif, pertama kita harus ubah dulu menjadi kalimat yang positif. Di sini semua Bapak Ibu sudah positif semua. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan pendapat dari murid-murid kita misalnya di kelas ya, tentang peraturan apa yang seperti apa, kelas kita, sekolah kita itu seperti apa. Kemudian kita cari, tadi sudah diubah menjadi kalimat positif. Kemudian kita kelompokkan yang biasanya kan ada yang sama atau yang mirip, itu kita kelompokkan. Seperti ini contohnya, membuang sampah. Ya, kedisiplinan membuang sampah, pemilahan sampah. Terus jagalah kebersihan. Terus ada lagi ini, membuang sampah pada tempatnya. Itu, ini ya. Ada yang hampir sama walaupun kata-katanya berbeda. Nah dari sini, dari yang sama, ini kita tarik menjadi menjadi keyakinan dan kita hubungkan dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Kira-kira kalau kedisiplinan membuang sampah, pemilahan sampah, nilai kebajikan universalnya tentang apa Bapak Ibu? Kebersihan, ya bisa. Berarti kita simpulkan satu keyakinan ini tentang kebersihan. Berarti salah satu keyakinan yang kita sepakati adalah kebersihan atau bersih hidup, kebersihan lingkungan, bisa juga kebersihan diri. Jadi kita lebih kebersihan saja yang universal. Jadi bisa kebersihan lingkungan maupun kebersihan diri. Ya. Jadi ini kita sudah menyepakati contoh salah satu nilai keyakinan Ibu. Misalnya keyakinan sekolah kita kebersihan. Berarti siapapun yang ada di sekolah ini yakin bahwa kita sebagai anggota sekolah, warga sekolah harus selalu menjaga kebersihan. Itu seperti itu. Sudah cukup keyakinan kelasnya ini Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas satu sekolah.
Kemudian kalau sudah terbentuk keyakinan kelas, kita bisa melakukan pendalaman terhadap anak. Jadi mungkin anak tidak terlalu paham kebersihan yang seperti apa gitu. Di sini saya contohkan yang hormat. Yang hormat itu misalnya tampak seperti apa tindakannya: datang tepat waktu, menyapa teman dan guru, mengembalikan barang-barang yang telah dipinjam. Itu contoh tindakan hormat. Kemudian tindakan yang tidak tampak seperti apa, maksudnya tidak hormat itu seperti apa? Sering hadir terlambat, acuh kepada teman, tidak mengembalikan barang yang dipinjam. Jadi kita bisa dalam kegiatan pendalaman keyakinan kelas, kita bisa membuat namanya ini diagram tag, membuat perilaku yang tampak dan ya. Kemudian setelah itu kita peran. Jadi peran guru itu apa, peran murid itu apa dalam keyakinan kelas tersebut. Seperti guru, tugasnya kan perannya atau tugasnya mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai. Sedangkan murid tugasnya belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan dan sebagainya. Guru tugasnya bukan menyakiti atau disakiti. Lalu murid juga sama, bukan menyakiti atau disakiti. Itu dalam proses pendalaman keyakinan kelas. Jadi kegiatan kita melakukan kegiatan tugas saya dan tugas kamu, atau tugas guru dan tugas murid. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya tercinta, Ibu Muslihat. Monggo Ibu Muslihat. Terima kasih kesempatannya Bu Nur. Sebelum melanjutkan kepada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kami coba untuk cek otak dulu, ini masih pada terjaga apa tidak ini? Sampai ya. Kalau nanti saya bilang tepuk 1, silakan bisa ditepuk tangannya 1 kali. Kalau bilang tepuk 2, silakan ditepuk tangannya 2 kali. Kalau 1 ke kanan, kalau 2 ke kanan dan ke kiri. Kalau tepuk 3 ke kanan, ke kiri dan ke atas. Tepuk nyamuk ya. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 1, 1. Nah, berarti sudah tidak konsentrasi dulu ya. Kan tadi instruksinya tepuk 1. Berarti kalau hanya 1 berarti tidak tepuk ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan yang diberikan. Kami mencoba melanjutkan. Sekarang kita akan bicara tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Tadi sudah disampaikan di awal ada mengenai motivasi ekstrinsik, intrinsik, kemudian hukuman, restitusi dan sebagainya. Nah, kita coba mengawali dengan kebutuhan dasar manusia. Kita simak cerita berikut ini. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, si Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Apabila kita menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Kemudian menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Bu Ambare besar ini ya, kayak Bu Eva misalnya. Bu Eva punya pendapat, kira-kira Bu Eva akan melakukan apa? Doni ke orang ngerti anak malah makan gratis. Jadi bisa memanggil Doni terlebih dahulu. Mungkin kalau di depan teman-teman kan takutnya nanti anaknya jadi bahan ejekan teman-teman. Jadi mungkin bisa dipanggil dulu, berbicara, melakukan pendekatan dengan Doni begitu. Terus mencari sumber masalahnya, mengapa Doni bisa melakukan hal seperti itu. Mungkin bisa
jadi memang dari rumah masalahnya kan bisa di rumah misalnya kalau perhatian atau apa begitu. Nah baru nanti dicari pendekatan seperti apa yang akan dilakukan agar Doni tidak melakukan hal seperti itu lagi. Terima kasih Agus buat Bu Eva. Ya, ini jawaban yang sangat padat ya dan sangat nyambung sekali dengan apa yang nanti akan kita bahas. Baik, kita coba lihat. Jadi apa yang dilakukan Doni itu tidak terlepas dari upayanya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Nah, kita akan mengetahui bersama-sama sebenarnya apa saja sih yang menjadi kebutuhan dasar manusia itu. Kita lihat tadi dari awal ini sudah diagnosis terus ya. Ini memang modul 1.4 banyak membahas teori yang disampaikan oleh beliau, termasuk di sini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi pada dasarnya setiap manusia, baik besar, kecil, tua, muda, guru, murid itu punya 5 kebutuhan yang mendasar. Yang pertama, ini yang di tengah-tengah, ini survival, kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi pada dasarnya apapun yang dilakukan oleh manusia itu menujunya ke sana, menujunya itu agar tetap bisa bertahan hidup, baik dengan kebutuhan terpenuhinya power ya, penguasaan, kemudian love and belonging, kasih sayang dan diterima, freedom, kebebasan, kemudian fun, mencari kesenangan. Termasuk tadi kita bertemu itu juga salah satu untuk memenuhi rasa kesenangan ya, agar kita merasa lebih gembira, tidak freeze seperti itu. Baik, ini kemudian kebutuhan bertahan hidup, survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Dalam kasus Doni di atas, apabila jawaban Doni ketika ditanya oleh Ibu Ambar adalah karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, dari sini berarti sebenarnya bisa saja jawaban Doni nanti mengacu pada kebutuhan yang berikutnya, yaitu kebutuhan akan kasih sayang dan diterima. Bagaimana misalnya bila Doni ini ketika ditanya, Doni ngapain kamu kok malam-malam ketemu itu? Nah, kemudian Doni mungkin menjawabnya di berikutnya seperti Bu. Ya, lagi. Nah, apabila Doni menjawab bahwa alasannya mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ya, Muhammad misalnya ini ya, Muhammad kan tuh jadi diperhatikan oleh kita itu. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka berarti kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi atau sedang dicari oleh Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, ya itu. Berikutnya adalah kebutuhan mengenai penguasaan atau power. Ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Coba next Bu. Nah, bisa saja Doni ketika melakukan pemalahan itu tadi ya, merampas makanan teman-temannya itu adalah karena dia merasa hebat, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, istilahnya jeger apa ya. Maka sebetulnya Doni itu sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan, ya ini. Kemudian ada lagi yaitu freedom, kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Coba next Bu. Satu lagi mungkin belum ya, sebelumnya. Yang freedom ini Doni, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan, berarti kan merasa tertekan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, itu saja.
Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Milih kayak gitu loh. Yang orang milih berarti kan saya selalu tidak punya kebebasan. Yang pengen milih lah, maka saya merampas makanan teman-teman seperti itu. Kemudian bisa juga Doni dalam melakukan aksinya ini didasari atas kebutuhan untuk kesenangan, fun. Gue seneng-seneng saja lah untuk iseng kayak gitu. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ini gimana ini dengan Doni ini? Next Bu. Nah ini dalam kasus di atas, bila Doni menjawab bahwa ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, maka berarti Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan kayak gini. Jadi ada anak usil kok kalau ada seneng kayak gitu berarti kayak iya kayak gitu ya. Iya berarti mungkin kurang perhatian. Iya berarti jawaban apapun itu tentu ada alasannya, ada akarnya. Itu apa? Untuk terpenuhinya kebutuhan dasar manusia tersebut. Menurut Dr. William Glasser dalam choice theory menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah itu ada di dalam diri kita. Kayak tadi yang kita sedang mengepalkan tangan itu kan kita mau membuka menutup kan bagian dari perubahan. Itu kan dari dalam diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif pula tentunya. Baik, berikutnya Bapak Ibu, kita coba mencari apa kebutuhannya, apa kebutuhanku. Nah, kita kan bergaul dengan murid di setiap hari ini. Nah, ini sebagai ilustrasi ada Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu Ina, gurunya. Salah nulis pun. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, nanti ada jawabannya ya. Bila Anda berada dalam posisi ibu Ina dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda esok hari ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Kita coba lihat jawaban dari Dinda. Nah ini ibu guru bilang yang ini Bu. Sebelumnya, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Agak seru jadinya. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Aku bosen, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, itu jawaban Dinda ketika ditanya kenapa bersikap kurang baik tadi ya. Nah, kira-kira dari jawaban ini, Dinda ini butuh apa Bapak Ibu? Butuh perhatian pada jawaban yang butuhnya ini yang Ibu yang pilihannya yang lima itu. Apakah freedom, apakah fun, apakah survival, atau kasih sayang? Pengen senang-senang. Baik. Kalau fun ya, kesenangan. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, berarti Dinda butuh apa ini? Perhatian ya, kasih sayang. Aku bosen, maka masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Kebebasan. Baik, ada satu jawaban Dinda lagi di bawah di berikutnya. Aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas reku. Dan tidak rapi, nggak bagus ditunjukkan ya, dikata-katain barangkali seperti itu. Ini berarti kira-kira apa? Penguasaan.
baik. Coba kita lihat Ibu berikutnya. Nah, alhamdulillah ternyata Bapak Ibu sudah memahami tentang kelima kebutuhan dasar manusia. Sudah bisa menganalisis ya. Iya, jadi inilah kita bagaimana agar kita dalam menghadapi anak-anak itu jangan begitu saja ngejat ya. Jangan begitu saja langsung tidak tahu akar masalahnya, bocah-bocah kok. Nah, misalnya itu muslihat seperti itu. Kalau yang lihat di sini tidak seperti itu. Ya. Oke, nah tindakannya tentunya bagaimana? Tentunya kita akan berusaha agar kita bisa memenuhi kebutuhan anak sebagaimana yang sudah kita analisis ini. Ya, jadi besok kita belajar lebih peduli lagi Bapak Ibu, lebih peduli lagi dengan anak-anak yang sepatunya baru mungkin. Nah, kita perhatikan yang bagaimana ya. Nah, selanjutnya kalau tadi kebutuhan anak-anak ya, kita berusaha memenuhi kebutuhan anak-anak. Tadi sudah kami sampaikan bahwa kebutuhan dasar itu tidak melihat besar kecil, tua muda, kaya miskin, laki-laki perempuan, tapi semuanya ini memiliki kebutuhan dasar yang sama. Coba kita lihat di sini. Mohon maaf kami belum mempersiapkan ya. Insya Allah besok nanti saya bagikan di kegiatan pagi ada kuesioner berdasarkan situasi yang sesuai dengan diri kita, dengan diri Bapak Ibu. Setelah itu nanti kita coba jumlahkan hasil dari masing-masing kategori dalam tabel berikutnya. Monggo dulu. Jadi ada 40 di Bapak Ibu. Nanti ada pernyataan sampai 40 pernyataan. Silakan nanti bisa diberikan lingkaran pada nomor yang paling sesuai. Misalnya ini nomor 10. Saya senang bertemu dengan orang baru. Apakah tidak benar? Apakah kadang-kadang seperti itu? Apakah sangat benar? Kalau ketemu dengan orang baru, kita itu bagaimana? Senang atau tidak senang? Iya, di sini pernyataannya saya senang bertemu dengan orang baru. Kalau kadang-kadang ya berarti yang dilingkari nanti nomor 3, misalnya begitu. Dan nomor 24 misalnya, saya tidak suka membaca dalam jangka waktu lama. Nah, kalau baca buku dalam jangka waktu lama itu bosan, begitu kan? Atau netral? Atau apa ya, tidak benar seperti itu ya. Baik, sampai dengan 40 pernyataan. Nah, nanti kalau sudah diisi, dijumlahkan satunya ada berapa, kemudian 3-nya, 5-nya, dan pada masing-masing kelompok nomor 1 sampai 10 ini nanti menunjukkan kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Barangkali nanti semakin rendah skornya, semakin butuh untuk dikasihani. Kemudian semakin tinggi berarti semakin tercukupi. Ibaratnya kita menuang air dalam gelas. Semakin sedikit berarti kan semakin kurang. Kalau semakin banyak kan berarti semakin mencukupi. Begitu juga nomor 11 sampai 20 itu nanti memenuhi unsur kekuasaan. Kemudian 21 sampai 30 ini memenuhi kebutuhan kebebasan, dan 31 sampai 40 memenuhi unsur kesenangan. Besok kita coba cari tahu kita sendiri ini kebutuhannya bagaimana ya. Kalau kita sudah tercukupi, insya Allah nanti kita bisa mencukupi murid-murid kita. Monggo Bu. Terima kasih Ibu. Tapi kalau kita saja masih kurang, berarti kita juga harus mencukupi diri kita sendiri dulu, baru bisa membagikan atau memenuhi orang lain atau murid-murid kita. Baik. Nah, itulah ya, mengisi dengan jujur atas kuesioner diri yang disajikan diharapkan nanti dapat membantu Bapak Ibu mengenal diri lebih dalam, memetakan kebutuhan dasar mana yang sudah sebagian ataupun belum terpenuhi. Dengan demikian akan lebih mudah untuk memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan guna memenuhi kebutuhan tersebut. Oke, itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Berikutnya ada dunia berkualitas. Bapak Ibu yang kami hormati, 5 kebutuhan dasar manusia ini bersifat general, ini bersifat umum. Lain halnya dengan dunia berkualitas, ini sifatnya sangat pribadi. Jadi hanya kita saja yang tahu dunia berkualitas seperti apa sih yang kita harapkan, kemudian yang ideal itu seperti apa sih, begitu. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran kita, tempat kita menyimpan gambaran representasi dari semua yang kita inginkan.
bisa berisi orang-orang, ya, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup kita dan membuat kita merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar kita. Nah ini jadi adanya seseorang, hal, ya, kegiatan dan lain sebagainya yang bisa menenteramkan jiwa kita, bisa membuat kita itu merasa nyaman. Nah ini Dr. William Blossom menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup kita yang membuat hidup kita menjadi lebih bermakna. Nah, tadi sudah kami sampaikan bahwa dunia berkualitas ini sifatnya sangat personal, sangat private, sangat pribadi sekali, tidak seperti yang kebutuhan dasar itu tadi. Baik, next Bu. Nah, kemudian dalam lingkaran di bawah ini juga, mohon maaf belum kami siapkan ya. Kita dicoba ya, kita akan menggambarkan ya. Buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda saat ini. Dunia berkualitas saya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa dijadikan sebagai rujukan dalam kita mengisi lingkaran tersebut. Misalnya, siapakah orang yang paling penting dalam hidup Anda? Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Apa pencapaian Anda yang Anda sangat banggakan? Apa pekerjaan ideal bagi Anda? Coba diceritakan dengan singkat nih bagian perjalanan hidup Anda di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda? Nah, kami berikan contoh ini rekan kami kemarin dalam menjawab tantangan ini membuat lingkaran dunia berkualitas. Ini misalnya beliau itu orang yang paling orang yang paling penting, ini ada orang tua, suami dan anak, misalnya seperti itu. Kemudian jujur, terbuka, saling menerima. Kemudian menjadi orang yang menyenangkan, mudah bergaul, bisa menempatkan diri dan humoris. Kemudian menjadi orang yang dibutuhkan oleh orang lain. Terus menjawab pertanyaan kelima, apa pekerjaan terbaik ya bagi Anda ini sebagai guru. Nah, kemudian yang pencapaian yang paling berharga adalah lulus kuliah tahun 2012 menjadi ASN tahun 2023. Apa yang paling bermakna dalam hidup ini menjadi guru dan menjadi seorang ibu ini. Jadi jawabannya boleh macam-macam gitu, karena ini memang tadi sifatnya adalah pribadi. Baik. Selanjutnya kita lanjut ke 5 posisi kontrol. Tadi sudah disinggung-singgung di awal mengenai restitusi. Nah, kaitannya dengan restitusi ini ada 5 posisi kontrol. Jadi kita dalam membangun hubungan dengan murid-murid itu kita ada di posisi yang mana? Ada 5 ini sebagai apa saja ya Bu? Yang pertama ini ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau dan manajer. Kita ada di posisi mana? Kita coba lihat uraiannya secara singkat. Penghukum ini bisa diidentifikasi dengan misalnya dengan perkataan patuhi aturan saya atau awas. Nah, misalnya ya, kita kan kadang-kadang menyampaikan kata-kata seperti itu. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Misalnya begitu. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini akan menanamkan menanamkan identitas gagal kepada diri anak. Jadi anak itu terlabeli, iya, aku memang selalu salah, iya, aku memang selalu paling akhir ya. Nanti anak akan tumbuh menjadi anak yang rendah diri, ya, kasihan. Baik. Kemudian yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Misalnya dengan kalimat seperti ini,
Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nanti anak-anak akan timbul rasa khawatir ya, takut begitu. Akan merasa bersalah dengan apa yang dia lakukan. Iya, pribadi ya, lebih ngerti ya, dan sebagainya seperti itu. Baik, kemudian sebagai teman, ini hubungan yang positif ini ya, meskipun belum sepenuhnya ideal. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Nah, hanya saja nanti murid akan merasa tergantung dengan keberadaan guru tersebut. Gerlakan guru gue ya orang bilang kemandang. Nah, seperti itu. Mungkin ini yang sering kadang-kadang kita alami di sini gitu, karena kita belum bisa memposisikan diri pada posisi yang ideal. Kemudian sebagai pemantau, artinya guru ini selalu mengawasi apa aktivitas murid, selalu mengaitkannya dengan peraturan-peraturan yang ada, membalikannya pada peraturan-peraturan yang sudah dibuat. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Tadi sudah disinggung ada stimulus respon dan ada posisi kontrol. Jadi dialnya kan tidak dalam posisi stimulus respon, tapi dalam posisi sebagai pengontrol seperti itu. Baik, yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, posisi terakhir sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Tadi dalam prakteknya itu ketika merestitusi anak, itu berarti guru sudah memerankan dirinya dalam posisi sebagai manajer. Meskipun terkadang sebagai manajer juga kadang-kadang berbalik sebagai teman ataupun sebagai pemantau, karena mungkin murid tidak siap ya, ataupun belum siap untuk berada pada posisi mengambil tanggung jawab yang sepenuhnya. Di manajer, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, nanti mengembalikan lagi ke keyakinan kelas, bukan hanya ke peraturan, tapi sudah pada jenjang keyakinan. Nah, seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan lebih kuat. Ini, next Bu. Kemudian, nah, kita ngomong ini ya. Setelah kita tahu tadi ada hukuman, restitusi, konsekuensi, disiplin positif, kemudian 5 kebutuhan dasar, posisi kontrol, itu kita sebagai seorang guru ada di posisi manakah kita selama ini bagi murid-murid kita? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah? Sebagai teman? Sebagai pemantau? Atau sebagai manajer? Ya, ini tidak bisa langsung diungkapkan begitu saja ya, tapi memang harus melalui perenungan yang dalam. Baik, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Oke. Ini gambaran dari segitiga restitusi. Jadi dalam pelaksanaannya segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang perlu dilewati. Ketika anak bermasalah, kita perlu yang pertama adalah menstabilkan identitas si anak, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan kemudian menanyakan keyakinan. Begitu terus berulang-ulang. Jadi diharapkan anak itu selalu dalam koridor yang benar. Baik. Untuk selanjutnya mohon izin kami berbagi ya penjelasan dengan Ibu yang ada dari materi yang kami dapatkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari dosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Blaser. Segitiga restitusi
restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah. Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain pembina Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung makain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena satu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, kan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah contoh dalam penerapan segitiga restitusi. Jadi tadi ada anak yang melakukan kesalahan, kemudian oleh Pak gurunya diselesaikan dengan menerapkan segitiga restitusi itu tadi, dengan menstabilkan identitas anak, ya, emosi anak ini diturunkan terlebih dahulu, kemudian diberikan pengertian-pengertian. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang dilakukan oleh si anak. Artinya Pak guru ini cara jawabnya ini ngarah benar, nah, mencari klarifikasi penjelasan benar apa enggak yang dilakukan dan bagaimana peristiwanya. Kalau sudah jelas, kemudian dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama-sama. Nah dari itu
kemudian anak bisa kembali lagi yang tadinya ini berbuat salah, kemudian menyadari kesalahannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi di waktu yang akan datang, di waktu yang lain. Dalam teori dan contohnya itu ideal sekali Bapak Ibu, tapi ternyata dalam prakteknya itu iya benar-benar tidak seperti yang ada dalam teori. Tapi mudah-mudahan dengan kita komit ya, kita komitmen, kita berusaha belajar untuk menerapkannya, mudah-mudahan nanti bisa dilakukan juga dengan sebaik-baiknya. Oke, baik. Untuk selanjutnya Bu. Nah, jadi tadi yang kami sampaikan ini adalah materi terakhir yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Modul 1.4 ini isinya sangat padat dan banyak sekali. Kami mempelajarinya dalam waktu kurang lebih 2 minggu. Dan ini kami sampaikan dalam waktu kurang lebih 1 jam sampai 1,5 jam saja. Jadi mohon maaf apabila pastinya sangat banyak kekurangan, sangat banyak yang tidak bisa dipahami. Nah, dari apa yang kami pelajari, kami sudah mencoba mempraktekkan dan kami dokumentasikan dalam video aksi nyata budaya positif seperti berikut ini. Yang pertama adalah membuat keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita bisa melakukan studi dan diskusi, sebaiknya kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, jadi misalnya anak pertama diminta menuliskan hal seperti apa yang mereka harapkan atau peraturan apa yang harus ada di dalam kelas itu agar belajarnya lebih nyaman.
dibaca satu persatu, dan kata-kata yang seperti tadi yang masih negatif bisa kita ubah menjadi kalimat yang lebih positif. Kemudian peraturan yang mirip kita kelompokkan menjadi satu. Setelah dikelompokkan menjadi kelompok-kelompok tertentu, kita tarik kesimpulan.
Jadi demikian di Bapak Ibu sebagai contoh bahwa dalam materi-materi yang kami pelajari, kami juga sudah berusaha untuk mempraktekannya. Ya, misalnya praktek dalam membuat keyakinan kelas, kemudian juga ini kami juga dengan situasi yang sama, jadi curah pendapat, kemudian mengelompokkan, memilah dulu mana kalimat positif, mana kalimat yang negatif, kemudian mengubah kalimat yang negatif menjadi kalimat positif, kemudian menyusun ya peraturan yang sudah dicurahkan oleh anak-anak tadi dan dirumuskan dalam keyakinan kelas. Karena kami tidak memiliki kelas yang spesifik, jadi kami kesepakatan atau keyakinan yang diambil adalah diterapkan ketika sedang proses pembelajaran PAI Budi Pekerti, begitu. Ya, seperti itu dan seterusnya sampai akhir. Kurang lebih gambarnya sama kayak tadi yang dilaksanakan di kelasnya Bu Nur, seperti itu. Baik. Nanti misalnya menghendaki untuk menonton lebih lanjut bisa di waktu yang lain nih barangkali. Ini kemudian selain keyakinan kelas, kami juga mencoba mempraktekkan segitiga restitusi. Nah ini perannya tokohnya adalah Bu Nur dan Hamid. Jadi ini tahap pertama kita menstabilkan denda bahwa setiap orang itu pasti berdosa. Pasti kamu punya alasan. Kenapa kamu sering ngomong sama sembarangan? Coba jelasin dulu. Jadi itu alasan kamu yang menjadi satu kerjanya sama kamu sama sembarangan ya. Terus menurut kamu tindakan kamu itu sudah sesuai dengan kamu dengan sama keyakinan kita. Yang kedua tadi validasi tindakan salah dengan menanyakan alasan. Jadi alasan itu berbuat kesalahan itu. Terus yang ketiga adalah dengan menanyakan keyakinan. Apakah tindakannya sesuai dengan keyakinan kelas atau tidak. Setelah itu kita akan membaca pembinaan untuk mencari solusi bagaimana memperbaiki tindakan yang telah dilakukan. Seperti itu. Selanjutnya ini ada praktik restitusi yang dilakukan oleh dengan masalah apa Bu? Masalahnya adalah ini saling mengejek antar siswa yang berbeda dengan sama. Saya kenal di sini. Kemudian sekali tadi Ibu mendapatkan laporan dari Luna pada saat istirahat. Katanya tadi kamu punya sebutnya. Iya tidak? Iya Bu. Tadi kejadiannya seperti apa Serin? Aku istirahat Bu Bos. Istirahat apa tadi? Ini adalah proses menstabilkan identitas. Oh iya, kalau begitu berarti benarnya laporan dari Luna. Iya Bos. Oh begitu. Kalau menurut Sari, apa yang saya lakukan itu benar atau salah? Kenapa kok salah? Iya Bu, makasih telah membuat kecelakaan dan lalu. Nah itu artinya kamu sudah paham ya. Gak apa-apa Sari, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bungkus. Dulu Desi juga pernah melakukan kesalahan. Tapi yang penting adalah bagaimana caranya agar kita tidak mulai kesalahan itu. Iya Bu, saya janji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih Sari untuk waktunya. Iya. Nah sekarang Ibu akan lagi. Kalau boleh bersambung, kira-kira mengapa saya melakukan itu?
berarti kemarin kamu bilang ngecek kamu dulu, terus kamu mau membalas kita. Wah, ini bisa nih. Kamu memang memiliki niat yang baik untuk mempertahankan harga diri kamu dan juga menghargai orang tua kamu. Mungkin caranya saja yang tepat. Kira-kira kalau misalkan nanti ada kejadian seperti itu lagi, lebih baiknya bagaimana kalau menurut kamu? Kalau menurut saya lebih baik saya pergi sama guru. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada kejadian apapun di dalam kelas maupun di sekolah, lebih baik dilaporkan kepada ibu guru saja, biar nanti dipakai dengan baik. Takutnya nanti kalau dibalas sendiri malah timbul masalah berat. Bapak Ibu itu kita mencoba mempraktikkan saja tidak situasinya. Mungkin tidak mudah, tapi coba kalau kita komitmen untuk melaksanakannya, pasti mungkin intinya akan lebih baik daripada menghukum atau membuat anak merasa bersalah. Berikutnya kami juga melakukan praktik disiplin positif. Di sini yang saya praktikkan adalah kebiasaan untuk sopan dan santun ketika masuk ke kantor guru. Kita seringkali mendapati anak masuk ke kantor, keluar kantor guru dengan tidak sopan gitu. Dan hal ini menurut saya perlu dibiasakan agar anak-anak itu lebih sopan lagi ketika masuk ke ruang guru. Kemudian mengadakan praktik disiplin positif dengan pembiasaan berjabat tangan dengan guru, kemudian membuang sampah pada tempatnya. Di sini kami mendapatkan umpan balik dari kebiasaan positif saya adalah kesemangat untuk berusaha berbuat kata yang baik sesuai keyakinan kelas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selma. Saya senang karena guru tidak marah. Saya hanya diingatkan tentang keyakinan kelas saya. Saya merasa lebih baik sekarang. Terima kasih. Bapak Ibu, alhamdulillahirobbilalamin, demikianlah yang dapat kami sampaikan dan kami bagikan kepada Bapak Ibu. Kurang dan salahnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup materi ini, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kita sudah mengikuti kegiatan inti acara dengan baik dari awal sampai dengan akhir. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, acara yang keempat adalah sesi diskusi. Kami persilahkan barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu mengenai apa yang sudah kami sampaikan. Mungkin mewakili satu atau dua sesi Ibu. Ya, monggo barangkali ada. Terima kasih, bila dirasa sudah cukup. Untuk yang selanjutnya acara kelima adalah refleksi. Untuk refleksi ini kami mohon dibantu, kami diberikan komentar ataupun untuk kegiatan ini menurut Bapak Ibu seperti apa, bagaimana, itu Ibu. Satu-satu lah ya, satu suara, satu mewakili, mewakili silakan. Salah satu mewakili untuk menyampaikan pendapatnya. Langsung saja guys, kegiatan ini banyak sekali pelajaran yang bisa diambil ya. Kita jadi bisa tahu memposisikan diri kita sebagai guru ada di posisi mana begitu. Kadang saya sebagai penghukum, kadang membuat rasa bersalah gitu kan, juga sebagai teman. Padahal yang bagus itu menjadi manajer ya, iya. Begitu. Dan kalau untuk segitiga restitusi itu saya juga sudah melakukan di kelas gitu. Dengan pendudukan anak seperti itu ya, kita cari tahu akan permasalahannya seperti apa begitu. Lalu
ditanyakan juga itu bagus atau tidak baik atau tidak menurut keyakinan seperti itu. Terima kasih Bu Ibu. Ternyata Bu Ibu sudah merasakan juga itu dulu. Tepuk tangan untuk Bu Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi kegiatan kita hari ini seperti apa? Bapak Ali, monggo berikan tanggapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Saya bersama-sama mengikuti namanya apa ini ya? Iya, diseminasi budaya positif yang merupakan modul 1.4 yang telah disampaikan oleh Ibu Siti Nurhidayati dan Ibu Muslim. Saya merasa diasah kembali modal saya, dan saya tentu berterima kasih atas ilmu yang sudah disampaikan yang merupakan program dari CGP Ibu. Iya Bapak. Jadi ya selama saya belajar di bangku kuliah itu ya ada kesamaan ya, cuma sekarang istilahnya itu ada istilahnya signifikan restitusi ya. Jadi itu ya saya memang ya sudah melaksanakan ya Bu, ketika susu itu, cuma ya ada perlu pengetahuan yang lebih lagi lah, karena kan dunia ini berkembang nih. Jadi saya memang perlu menggali pengetahuan tentang khususnya dunia ini kan, maksudnya dunia bimbingan konseling. Jadi ya itu refleksi saya terima kasih, dan ini merupakan kejadian yang sangat bagus, yang sangat baik, dan bisa untuk kita tidak lanjuti. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Alhamdulillahirobbilalamin, serangkaian acara kegiatan diseminasi budaya positif sudah terlaksana dengan baik. Kami berdua mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan sudah menyita waktu Bapak Ibu semua. Semoga dengan adanya budaya positif ini sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri sesi kita pada kesempatan siang hari dengan melafalkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi sangat terima kasih sekali, dan mohon maaf yang sedalam-dalamnya atas kurang salahnya kegiatan pada siang hari ini. Kami yang membawakan acara, moderator, penyampaian materi, mohon maaf kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan foto bersama.